Pemirsa, Donald Trump dari Partai Republik memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana Wakil Presiden Kamala Harris. Ya, hingga Rabu sore waktu Indonesia dari hasil hitung cepat, Trump unggul dari Harris dengan raihan suara sebanyak 227 suara elektoral, melewati ambang batas suara elektoral yang dibutuhkan untuk menang sebesar 270 suara. Trump menang dan menjadi Presiden Amerika terpilih ke-47. Selain unggul dalam pencapaian suara elektoral, Trump juga unggul pada suara pemilih sebesar 51,2% yang mengalahkan Harris yang mendapatkan 47,4%. Needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Sementara lawannya, Kamala Harris dan pendukungnya mengawal penghitungan suara dari Howard University di Washington DC. Universitas ini dipilih karena menjadi tempat Kamala menuntut ilmu pada tahun 1986. Meski hingga kini suara untuk Kamala masih kalah dibanding Trump, namun pendukung Kamala masih optimis akan kemenangan Kamala dalam pemilihan presiden 2024. Donald Trump telah sampaikan pidato kemenangannya di Palm Beach, Florida, Rabu dini hari. Ya, Trump berhasil mengalahkan Kamala Harris di beberapa negara bagian yang diperebutkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Randy Wicaksana, ada di Florida. Ya, Randy, detik-detik kemenangan Trump di markasnya seperti apa, Randy? Baik, dan pemirsa Anyus yang bisa Anda saksikan di belakang saya, di sebelah sana, itu adalah Mar-a-Lago, kediaman dari Donald Trump. Dan kemungkinan, kami belum bisa konfirmasi, tapi kemungkinan besar Donald Trump saat ini berada di sana. Tidak lagi berada di markas pemenangannya yang untuk melakukan selebrasi. Karena hal tersebut sudah lewat. Sekarang ini hampir pukul 6 sore waktu Florida, dan sekitar pukul 2 pagi hari tadi, Trump masih berada di markas pemenangannya untuk melakukan selebrasi dan secara perdana memberikan pidato kemenangannya setelah diumumkan ada 2 negara bagian yang suaranya diperebutkan, resmi suaranya direbut oleh Partai Republik. 2 negara bagian tersebut adalah termasuk diantaranya Michigan yang punya suara 15 electoral point, dan juga ada juga Pennsylvania sebanyak 19 electoral point. Otomatis pada sekitar pukul 2 dini hari tadi suara Trump sudah melebihi 270 electoral point, sebuah angka yang secara matematika dalam perhitungan di Amerika Serikat ini sudah bisa dipastikan Kamala Harris tidak akan bisa membalap angka yang telah diraih oleh Trump. Oleh karena itu langsung disusul dengan sebuah pidato yang berdurasi kurang lebih 30 menit, juga disela oleh beberapa pidato dari beberapa tokoh, termasuk diantaranya adalah pasangan wakil presiden pilihan Donald Trump yang adalah J.D. Vance. Sebuah fakta yang menarik yang bisa kami sampaikan di sini, Donald Trump
resmi menyandang titel sebagai presiden yang tertua untuk diinaugurasi jadwalnya pada bulan Januari mendatang. Ini selisihnya tipis dengan Joe Biden karena keduanya sama-sama dilantik ketika berusia 78 tahun. Namun ketika Joe Biden dilantik pada tahun 2021, usia Joe Biden pada saat itu adalah 78 tahun 2 bulan. Sementara Donald Trump jika Januari nanti diinaugurasi usianya adalah 78 tahun 7 bulan. Jadi resmi memegang rekor sebagai presiden tertua yang diinaugurasi dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Dan yang bisa Anda saksikan kurang lebih memang suasananya tidak banyak euforia yang bagaimana di sini. Bayu dan juga pemirsa iNews. Sesekali saya melihat ada pendukung dari Donald Trump yang lalu lalang dengan mobilnya dan melakukan klakson yang kencang dan membawa umbul-umbul yang membawa atribut dukungan terhadap Donald Trump sebagai bagian dari selebrasi kemenangan Donald Trump. Iya, Randy, artinya setelah Trump dinyatakan menang, apakah memang kondisi di Amerika Serikat sana ini semuanya sudah bisa menerima atau masih ada juga yang memang masih berupaya untuk mengatakan bahwa Kamala juga mungkin berkesempatan untuk menang atau seperti apa, Randy? Kalau misalnya respon dari kubu oposisi ataupun para pendukung Kamala Harris, tentunya mereka resmi masuk ke dalam jajaran barisan sakit hati ya. Masih mereka kecewa sekali. Kalau misalnya saya melihat following sosial media saya misalnya pada rekan-rekan saya ketahui memang secara terbuka mendukung Kamala Harris, semuanya menunjukkan kekecewaan yang sangat berat. Tapi kurang lebih 2 jam lalu Kamala Harris secara resmi memberikan pidato perdananya setelah Donald Trump diumumkan menjadi presiden terpilih Amerika Serikat. Dan pidato tersebut dilakukan di markas pemenangan Kamala Harris di Washington DC, Bayu. Dan di situ Kamala Harris mengumumkan bahwa ia menerima kekalahannya dan berkomitmen untuk memberikan atau melakukan transfer kekuasaan secara damai. Ini sebuah hal yang disambut secara baik oleh para pendukung Kamala Harris dan juga sekaligus memberikan pesan untuk tenang kepada demografis Gen Z yang memang mayoritas mendukung Kamala Harris begitu. Namun di saat yang bersamaan ini juga menjadi sebuah sindiran terhadap Donald Trump. Kalau misalnya pemirsa iNews ingat pada tahun 2020 saat Donald Trump gagal untuk untuk melanjutkan kekuasaannya sebagai presiden Amerika Serikat di periode kedua. Saat itu Donald Trump menolak untuk melakukan transfer kekuasaan secara damai. Bahkan ia pada saat itu tidak datang ke dalam inaugurasi kepresidenan Joe Biden pada Januari 2021. Padahal datangnya presiden yang kalah dalam inaugurasi kepresidenan atau presiden yang baru menjadi sebuah simbol penting bahwa ada transfer kekuasaan antara satu periode ke periode lainnya. Namun itu tidak dilakukan oleh Donald Trump dan Kamala menunjukkan sikap yang berbeda dan telah disebutkan dalam pidatonya tadi. Kamala Harris juga telah mengumumkan bahwa ia telah berbicara secara personal, secara langsung lewat telepon kepada Donald Trump dan mengucapkan selamat kepadanya. Hal yang serupa juga telah dilakukan oleh sejumlah tokoh kepala negara internasional, termasuk diantaranya adalah Presiden Macron dari Prancis, Volodymyr Zelensky, Ukraina, dan juga PM Israel Benjamin Netanyahu, dan ada juga tokoh Indonesia yang juga secara personal telah menyampaikan ucapan selamatnya dan bahkan hadir dan mungkin menjadi salah satunya warga Indonesia yang diundang datang ke dalam acara nonton bareng Donald Trump pada malam hari tadi Mar-a-Lago di belakang saya ini. Ia adalah sosok pebisnis dan juga politisi asal Indonesia yang juga mitra bisnis dari Donald Trump. Ialah Haritanu Sudibyo bersama dengan sang istri dan anaknya yang tiba di Florida pada pukul 4 sore waktu Florida kemarin. Telah kami konfirmasi secara langsung. Ya, Randy, untuk sementara berarti dinyatakan bahwa Trump memenangi pemilihan presiden Amerika. Kapan penetapannya akan dilaksanakan? Ya, yang menarik adalah meskipun kita sudah ramai ya pemberitaan mengenai Trump menang pemilu presiden pada tahun 2024 ini, namun sebenarnya proses penghitungan suara belum selesai. Kita masih menunggu 3 negara bagian yang masih melakukan proses penghitungan suara. Sejauh ini Trump sudah mengumpulkan poin elektoral sebanyak 295 poin. Beberapa menit lalu suara dari Alaska akhirnya masuk dan juga dimenangkan oleh Trump. Masih ada Nevada, masih ada juga Arizona yang suaranya belum masuk. Kalaupun 2 negara bagian ini suaranya masuk ke Kamala, tetap tidak akan mengejar ketertinggalan suara yang telah diperoleh Donald Trump. Dan
Jika memang semuanya berjalan dengan lancar, maka nanti bulan Januari akan ada proses pengesahan suara oleh DPR-nya Amerika Serikat dan dilanjutkan dengan proses inaugurasi juga di bulan sama yakni Januari 2025 dan Trump akan langsung melanjutkan kepemimpinan estafet Presiden Amerika Serikat dari Joe Biden ke Donald Trump. Ya, kita harapkan dengan terpilihnya Trump menjadi presiden terbaru dari Amerika Serikat ini juga membawa harapan bukan hanya untuk mungkin Amerika Serikat tapi juga membawa dampak yang positif untuk seluruh dunia termasuk Indonesia khususnya. Termasuk perdamaian dunia. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Randy Wicaksana dari Florida melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda Randy. Ya, pemirsa, Departemen Kepolisian Metropolitan Washington DC meningkatkan patroli dan keamanan di dekat Gedung Putih saat perhitungan suara akhir pemilu Presiden Amerika Serikat 2024 sedang berlangsung. Kepolisian setempat meningkatkan keamanan dengan menyiagakan personil di sejumlah titik di Washington DC pada Rabu malam. Polisi terlihat berpatroli di area tersebut dengan kendaraan dan lampu menyala. Sejumlah bangunan dipagari dan beberapa pintu serta jendela diblokir dengan papan. Donald Trump dipastikan menjadi Presiden Amerika Serikat 2025-2029. Dalam pemilu di Amerika Serikat, capres yang mendapatkan suara pemilih terbanyak belum tentu memenangkan Pilpres. Ya, berbeda dengan Indonesia, di mana nih Amerika memiliki sistem pemilu yang dinamakan Electoral College. Apa itu Electoral College? Dan berikut informasinya untuk Anda pemirsa. Apa itu Electoral College? Berbeda dengan Indonesia, capres di Amerika Serikat yang dapat suara terbanyak belum tentu menang Pilpres. Ini karena AS gunakan sistem Electoral College. Gimana cara kerjanya? Setelah masing-masing partai menentukan bakal calon presiden, baca pres tersebut pun memilih pasangannya dalam pemilihan umum. Para baca pres pun berkampanye untuk pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini yang jatuh pada hari Selasa 5 November. Di hari itu, warga yang sudah terdaftar akan ke TPS untuk nyoblos. Suara dari TPS AS akan dihitung di tingkat negara bagian. Nah, di titik inilah mulai masuk yang namanya sistem Electoral College. Electoral College ini adalah sekelompok wakil suara warga di setiap negara bagian. Para wakil ini disebut sebagai electors dengan total 538 suara di seluruh AS. Negara bagian berpopulasi besar punya lebih banyak electors, sementara negara bagian berpopulasi kecil jumlah electorsnya lebih sedikit. Suara electors inilah yang diperebutkan oleh capres. Untuk menang kursi kepresidenan, capres harus dapat mayoritas jumlah suara electors yaitu minimal 270. Para electors kemudian memberikan suara mereka sekitar sebulan kemudian, namun presiden terpilih baru akan dilantik pada... Ya, momen pemilihan Presiden Amerika Serikat ini dimanfaatkan Executive Chairman MNC Group Harry Tanu-Sudibyo untuk menunjukkan dukungannya. Ya, Harry Tanu-Sudibyo bertemu langsung calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kediamannya Florida, Amerika Serikat pada acara malam pemilihan presiden. Amerika Serikat sedang melalui pemilihan presiden untuk periode 2024-2028 dengan kandidat Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Momen pemilihan presiden tersebut disambut baik Eksekutif Chairman MNC Group Harry Tanu-Sudibyo untuk hadir memberikan dukungan pada malam pemilihan di kediaman Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Kedatangan Harry di acara ini turut didampingi istri Liliana Tanu-Sudibyo serta anak pertamanya yang juga Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu-Sudibyo. Dalam unggahan di akun Instagramnya, HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat, yang tahun ini maju kembali dalam pencalonannya di Partai Republik, serta menyapa satu persatu tamunya yang menghadiri election night. Tim Liputan iNews melaporkan.